Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Al-Islami, Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa. Inilah pondok pesantren pertama yang berada dan berdiri dalam wilayah Kabupaten Sumbawa, yang hingga sekarang ini sudah menamatkan lebih dari 300 santri. Untuk tahun ini masih ada sekitar 150 santri, selain dari yang sebentar lagi akan ikut daftar dalam gelombang pendaftaran penerimaan santri baru. Pondok ini sudah berdiri sejak tahun 86 dan eksis hingga sekarang ini. Dan kali ini saya sengaja bersilaturahmi menemui Dea Guru Al-Ustadz Mahmud. Biasanya sering kita panggil Ustadz Mud atau kita panggil juga Dea Guru. Beliau sekarang ini sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas ini, dan kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan eksistensi perjalanan pondok pesantren, sekaligus juga bisa menceritakan bagaimana lulusan termasuk juga alumni-alumni yang sudah dilahirkan oleh pondok ini. Assalamualaikum Dea Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur ya. Kita baru datang dan Saya. sama dengan mendoakan kami semua di sini. Amin. Ya, kami tu silaturahmi ke sia Alhamdulillah. untuk tu dapat rungan ya terkait dengan keberadaan pondok siata, pondok Darul Islam. Darul Ikhlas. Darul Ikhlas Al-Islam ya. Iya. Barangkali saya baru cerita ke kami sekedik. Dea Guru meluk perjalanan pondok ta kekaling ya dirikan sampai dengan sia-sia menjadi pimpinan pondok bangsa. Perlu dita ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi awalnya pondok ini berdiri itu atas keprihatinan dari paman-paman kami dulu, orang-orang tua kami dulu, lantaran melihat di Sumbawa ini masih kosong sekali dengan calon-calon ulama untuk sekolah-sekolah agama lah. Iya. Yang lebih fokus tentang pelajaran keagamaan, agama Islam khususnya. Maka tahun 1981 dibentuklah Yayasan Pesantren Darul Ikhlas yang waktu itu dipimpin oleh Ayahanda Haji Lalu Abdul Wahab. Haji Lalu Abdul Wahab ya. Iya. Pemimpin pondok pertama. Iya, pemimpin yayasannya waktu itu. Pemimpin yayasan ya. Bersama dengan orang-orang tua dan mungkin bahkan yang dari orang-orang tua dari jamaah juga banyak. Iya. Pak Usman Umar. Saya. Iya, Muhammad Ahmad Bahanan, ya. Saya. Ahmad bin Usman. Abahnya Gazi. Saya. Banyak itu. Malah arsitek pertamanya itu tamatan STM dulu. Tapi gairahnya beliau itu namanya Pak Kaluku. Pak Kaluku ya. Pak Kaluku. Beliau yang mendesain gambar pondok iya, ini ya. Gambar pondok ini. Iya. Waktu itu kan akte notarisnya itu masih zaman Pak Najamuddin Jibril SH. Sekarang udah almarhum ya. Saudaranya Pak Husni. Saudaranya Pak Husni Jibril. Iya. Nah, tahun berapa mulai terjadi kegiatan pembelajaran di pondok? Kegiatan pembelajaran sebelum itu ya. Jadi ini ada cikal bakalnya. Cikal bakalnya itu apa namanya? Tanahnya disumbangkan oleh Pemda Sumbawa waktu Pak Madi Lalu Aditi.
Haji Lalu Madialwati itu. Luas ya. tanah pondok ini berapa? Luas tanah yang Total semuanya? Total semuanya 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Sebagiannya diwakafkan oleh Pemda Sumbawa. Seluas setengahnya gitu ya. Lebih kurang 70 are kan? 70 are. Saman Pamadelau ya. Saman Pamadelau. Yang sebagiannya lagi swadaya, yayasan, pengurus gitu dan lain-lain. Nah, terus pembelajarannya dimulai dari pembelajaran yang pertamanya itu tahun Oktober 85. Itu hanya mengaji Sorogan. Belum maksud ngaji Sorogan? Ngaji itu ngaji biasa. Oh, ngaji ya. Ngaji kampung. Saya himpun semua anak-anak yang ada di sering atas mijang apa itu semua. Iya. Terus 86 mulai itu kegiatan pembelajarannya itu. Itu masih pondok murni dipimpin oleh Ustadz Tarmizi Ja'far. Beliau orang tuanya yang laki-laki, abahnya dari Bima, ibunya dari Banten. Iya. Itu sampai tahun awal 95. Ya. Awal 95 pas ada waktu itu ada kesibukan beliau yang bolak-balik ke Brunei. Bahkan pada awal-awalnya itu ada santri yang dari New Zealand 2. Yang satunya pernah sekolah di Brunei, satunya pernah sekolah di Singapura. Cuma mereka pakai modul ya. Kalau untuk guru-gurunya yang awal-awal datang ke sini itu kami merekrut dari Gontor. Guru atau istilah ustadz ya, yang ngajar sini. Pertama sampai sekarang ini ada sebagian. Dan dada ya. Pertama dari Gontor, bahkan dari Nguruki ada. Ada dari Nguruki ada. Dari pondok Nguruki, pondok Pak Abu Bakar Basir. Saya. Itu cuma 3 tahun mereka. Kalau yang lain itu dari Gontor ya. Iya. Itu sampai tahun 95 itu mulai pakai jenjang sanawiyah aliyah, menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan kurikulum pendidikan Kementerian Agama. 95 sampai tahun 2000 itu dipimpin oleh Kiai Haji Daman Huji M. Amin MA. Itu priorisasi kepemimpinan pondoknya. Ya. Setelah beliau wafat, kepemimpinan dipercayakan kepada kami. Tahun 2000 awal 2001. Sampai dengan sekarang ini. Nah, setelah sekian tahun melahirkan santri itu, ada enggak di antara pejabat atau pimpinan yang ada di daerah ini yang sudah sukses dan bertugas yang pernah sekolah di pondok ini, Pak? Ada antara lain Pak Ustadz Haji Ahmad Arifin LC. Haji Ahmad Arifin yang sekarang kepala KUA Moyo Utara ya. Selain itu ada juga yang himpung di wira swasta. Ada yang wira swasta, yang pengusaha ya. Iya, pengusaha. Ada jadi guru, ada yang jadi kerja di KSB sana. Kerja di tambang. KUA juga. Oh, di KUA. Siapa namanya? Samsul Anam. Oh, Pak Samsul. Iya. Saya. Jadi sudah banyak ya. Sudah banyak alumninya. Ada juga yang sekarang masih tugas di di NTT. Malah di perbatasan sana. Di sebelum beliau tuh jadi TNI gitu. Anggota TNI. Alumni pondok sering ini ya. Baik, De Guru, untuk mengelola sebuah pondok yang berdiri sebagai lembaga swasta ini kan tidak mudah, kan?
tidak mudah karena memang harus lebih banyak swadayanya. Iya. Nah, bagaimana cara pondok ini menghimpun sumber daya yang lain? Ada enggak misalnya intervensi pemerintah atau komponen lain atau komponen masyarakat baik secara perorangan maupun organisasi yang ikut membackup perjalanan pondok ini baik dalam bentuk bangunannya, sarana, fasilitas itu? Oh, ada itu. Ada kayaknya dari pemerintah daerah, provinsi, itu apa namanya, pengerasan jalan lingkungan di dalam pondok ini ya. dalam pondok ini. Itu dari pemerintah provinsi. Provinsi. Iya. Terus dari Pak Gubernur dulu, Pak Harun Ar-Rasyid, kita juga membuat apa namanya, sumur bor gitu. Sumur bor. Oh iya. Masa Pak Harun Ar-Rasyid ya? Pak Harun Ar-Rasyid, cuma turunnya proyek itu nggak tahunya gimana itu. Tahu-tahu apa namanya, beralih ke tempat lain. Itulah namanya proyek ya. Akhirnya istilah orang Sumbawa sini lebih penting ternak yang di Wisma sana daripada manusia yang berada di yang iya. Dipindahkan ya. Dipindahkan proyeknya Pada masa Gubernur Harun Ar-Rasyid. Marah Pak Harun Ar-Rasyid itu. Akhirnya terpaksa dipasang yang kita kerjasama dengan UNSA. Iya. Pemborannya itu, jadi dibor di UNSA, alirkan ke bagiannya ke yang pondok ya. Gimana? Namanya kan jarak jauh itu, akhirnya jebol juga. Tapi alhamdulillah dari provinsi juga membantu untuk sumur bor sendiri 30 meter. Sudah punya sekarang. Dan alhamdulillah air di sini sudah lancar gitu ya. Sudah lancar. Terpenuhi standar gitu ya. Standar. Nah, selain itu dari pemerintah daerah Sumbawa ada dalam bentuk apa support? Dari Kamanan Pak Jamaluddin Malik, zaman Kamanpan, Pak Latif Majid dulu ya. Latif Majid itu rehat gedung yang depan ini. Rehat gedung depan itu ya. Rehat gedung yang depan. Terus taman Pak Jamaluddin Malik ya. Iya. Jamaluddin Malik juga dapat gitu. Apa bentuk proyek? Apa namanya, untuk rehab ringan di dalam. Rehab ruang belajarnya. Ruang belajar. Gitu. Dari Diknas juga dapat ya. Diknas juga dapat. Dalam bentuk apa kalau Diknas? Itu bangun gedung di Madrasah Aliyah sana. Ruang belajar lagi ya? Ruang belajar lagi. Dari RKB. Dari Newmont ya. Karyawan Newmont itu. Oh ada ya, bantuan dari karyawannya ya, bukan dari lembaganya. Bukan lembaganya. Iya. Kalau lembaganya mungkin terlalu kecil ini. Betul. Tapi karyawannya kira-kira kumpul-kumpul gitu. Iya, yang bule-bule itu. Iya. Apa yang dibuat? Itu rehab asrama putri. Terus pengecetan asrama putra, terus apa namanya, bantu untuk tempat tidur ya, berupa base ranjang atau tilam. Ranjang tingkat gitu ya. Iya. Ranjang tingkat, terus kasur. Tapi malam nonton ada masanya itu kan. Betul. Jadi susah juga. Nah sekarang ini kan kita sudah beberapa bulan ini dapat musibah, Iya. Ada corona gitu kan. Tentu berdampak terhadap kegiatan pembelajaran dan aktivitas pondok ini. Yang paling terasa sekarang ini bagaimana dia guru rasakan gitu, karena sekarang ini saya lihat sepi kan, belum. Apakah memang belum ada pembelajaran atau memang masih diliburkan? Memang masih diliburkan. Ya. Oh. Yang apa namanya, mungkin sama juga keprihatinan dan apa namanya, macam was-was. Iya. Dari kami semua yang di sekolah-sekolah swasta terutama ya. Sedangkan sekolah negeri juga rasa was-was itu ada, saya lihat di Interiwis ini malah baru dapat murid itu 10 atau berapa. Karena memang situasinya jadi orang belum gitu. Ya betul. Tapi bukan berarti orang tidak mau sekolah, tapi ada situasi ini orang jadi berpikir panjang. Iya. Apalagi karena masih yang sekolah yang dulu aja masih
masih belum aktif gitu ya. Iya, Masih menunggu itu. Dan ini berdampak berdampak sekali. ya pada dinamika dan aktivitas pondok Saya- gitu ya. Kalau dikatakan banyak sekolah dari rumah, itu saya lihat itu hanya berapa persen yang bisa. Betul. Kalau ada sarana yang memadai. Kalau ada sarana yang Kalau memadai, tidak ada sarana, nggak bisa orang juga. guru aja paket untuk anunya, Belum pakai datanya pakai belum tentu datanya ada gitu ya. tentu ada. Apalagi siswa. Apalagi siswa. Betul itu. Dan itu memberatkan gitu ya. Sangat berat ya dirasakan. Itu yang bawa bingung itu. Betul. Bingung. Tapi insya Allah apa namanya, dengan adanya cobaan ini, musibah ini Iya. akan menguatkan daya tahan dari kami semua yang berada di madrasah madrasah. swasta. Oke, berapa jumlah tenaga pendidik atau tenaga Pendidik pengajar? di Madrasah Sanawiyah ada 13 orang, 13 orang, terus Madrasah Aliyahnya ada 14 orang. 14 orang. Iya. Dan itu ada yang merangkap ada yang rangkap ngajar Ngajar di di Sanawiyah. Sanawiyah maupun di Aliyah. aliyahnya gitu. Kalau untuk guru bantuan dari Kemenak itu kalau di Sanawiyah sekarang tinggal tinggal dua orang, yang satu murni di sini, yang satunya menambah mencukupkan jam ngajar. Yang kekurangan jam di tempat lain, tambah jam di sini. Terus guru-guru yang ada dari mana? Ini sudah dari umum, Pak. Oh, artinya guru yang direkrut oleh pondok gitu. Iya, rekrut oleh pondok gitu. Jadi supporting guru atau ustadz dari Kemenak cuma 2 gitu ya. Iya. Tadinya Dari tadinya Diknas kan nggak ada ya? Ada enggak. Kalau dari Diknas enggak. Memang ada. Dari Kemenak kan. Iya. Kemenak, ya. Kecuali kalau SMP, SMA baru dari. Ya. Tapi tetap ada koordinasi semua sekarang. Kalau dulu memang ada ya, banyak ya support gurunya. Banyak dulu dari guru negeri yang dari Kemenak dulu ada 5, tapi begitu kan udah keluar peraturan baru itu semua ditarik lagi. Sekolah negeri. Oke, dari tahun ke tahun pondok sering ini atau pondok Darul Ikhlas ini mengalami fluktuatif, baik dalam hal jumlah santrinya maupun jumlah tenaga pengajar. Nah, apa yang paling dirasakan sebagai penyebab kenapa misalnya minat santri yang mondok di sini relatif berkurang? Menurut Dea Guru apa yang menjadi? Apakah karena persepsi tahu semawa tentang pelajaran atau pendidikan agama yang belum maksimal? Atau mungkin ada persoalan lain gitu hingga masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya di lembaga sekolah formal? Memang kelihatannya masyarakat di Sumbawa lebih menginginkan anak-anaknya sekolah mana dua sekolah antar waktu ya asal nyebrang ya. Asal nyebrang ya. Jadi ada juga gengsinya. Gengsi gitu ya. Memang dua, memang banyak juga yang akhirnya setelah nggak betah karena pindah lagi masuk sekolah di sini atau di Al-Ikhlas Kaliwang atau di madrasah lain. Iya. Tetapi ada enggak misalnya respon masyarakat tentang penerimaan mereka terhadap pondok sering ini? Ada, alhamdulillah kerjasama dengan masyarakat itu kuat sekali. Cuma itulah masih ada pendapat yang begitu bahwa mereka harus mencari sekolah yang lebih bonafit lah gitu ya. Negeri. Satu sekolah negeri, kemudian sekolah yang lebih bonafit gitu kan. Dan juga di Jalan Bypass ini ada 3 pondok pesantren. Oh ya? Jalan Bypass ini dekat ini jalur ini sampai mana? Bungka Jorok ya ada 3 itu. Jadi
Darul Ikhlas Darul Ikhlas, terus Darussunnah di Jorok sini, iya. terus pondok Imam Syafi'i. Oh, yang di betul Pungka. di Pungka itu ya. Walaupun itu pondok keluarga ya. Iya, namanya pondok tapi keluarga. kan betul. Terus di anu sini di Interiwe sini Ada lagi. ada lagi sekolah negeri gitu ya. Di Kerato itu ada Jadi SMP negeri. ya, jadi fluktuasi jumlah santri yang sekolah itu juga dipengaruhi oleh Iya. semakin banyaknya Mana sekolah yang lain. sekolah yang lain. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta atau pondok pesantren yang ada di dalam kota Ya. Sumbawa. Kalau misalnya bagaimana dia guru mengelola nih sumber daya yang terbatas, terutama terkait dengan operasional. Nah, operasional pondok ini kan relatif Sangat terbatas ya sekali. terbatas gitu kan. Nah, dari mana saja itu kalau ada? Apakah dari yayasan atau sumbangan atau mungkin juga ada sumber lain? Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ya atau pemerintah provinsi berupa dana BOS apa itu semua. Iya. Terus ada juga yang dari dinas sosial ya, untuk 15 orang, kadang-kadang pernah juga 20 orang. Untuk beasiswa ya, Untuk ini permakanan, untuk oh. makanan tambahan. Iya. Tapi untuk tahun ini sudah dialihkan ke COVID semua. Betul. Ini dampak lagi kan? Dampak COVID lagi gitu. Iya. Dan sudah beres semuanya. Iya. Malah itu kelang kabut gitu. Iya. Untuk membereskan makanan. Urusannya Administrasi. perlengkapan. Tiba-tiba ada COVID, Tiba-tiba setelah dirapatkan di Mataram sana, dibelokkan. mohon bersabar katanya. Nah, kalau lembaga lain yang pernah bermitra dengan pondok ini atau perguruan tinggi atau mungkin ada organisasi Itu ada dulu apa namanya, waktu kami membangun kerjasama dengan IPB dan LIPI dalam bentuk apa itu? dalam bentuk membangun sebuah tempat alat pengering bahan pangan gitu. Semacam open itu ya? Semacam open. Untuk mengeringkan makanan apa Iya. gitu ya supaya cepat. Jadi itu atapnya dari apa namanya plastik khusus itu yang beli di Singapura. Iya. Kalau plastik biasa setahun sudah berserat. Di plastik ini enggak. Cuma pemerintah daerah Sumbawa itu main iya saja. Iya. Mestinya kan harus mensupport itu. Betul, Makanya betul. kami mengambil waktu itu, menangkap itu Peluang mengambil itu. peluang itu supaya ada pemerintah daerah juga Betul. bergerak gitu ya. Iya. Tapi berapa kali kami rapat di dinas perdagangan, perindustrian, dengan peternakan dengan apa. Iya, supaya memanfaatkan itu. memanfaatkan ini. Kalau dari penghasilan usaha yang umpamanya kayak pisang sale, Iya. terus ikan itu, Ikan kering, dendeng apa itu? dendeng itu, padahal kapasitas untuk alat itu bisa untuk 250 kilogram. 250 kilo sekalian itu. Sekali proses gitu. Itu. Berapa lama diproses? Itu kalau musim panas nggak sampai 2 hari. Nggak sampai 2 hari ya? Sampai 2 hari. Kalau musim hujan? Kalau musim hujan pakai kompor. Bisa 3 hari. Bisa 4 3 ya. hari. Dan itu sampai sekarang masih bisa beroperasi? Sudah hancur itu. Sudah hancur ya? Sudah hancur. Nggak ada pemasukan. Betul, tidak ada yang memanfaatkan. Akhirnya tidak ada terawat lagi. Jadi kita tawarkan juga, kata mereka tuh, kami sendiri jemur manual aja gitu kan, manual aja. Sayang ya, padahal itu alat yang bagus gitu. Pernah ada yang antara ikannya tidak bisa dikirim waktu itu ke Jawa sana. Akhirnya terpaksa dikeringkan di sini. Tapi sekarang karena tidak beroperasi akhirnya mangkrak lah gitu ya. Sudah rusak. Sisanya mungkin masih ada kan ada 3 di bawah itu. Dibangun dalam bijok 1 yang pakai tank gitu, mobil tank fiberglass tapi khusus.
terus di Ngerin Kopi dia di sana di Batu Dulang. Di Batu Dulang. Itu juga Sama juga, tidak bermanfaat gitu kan. Oke, dalam situasi seperti ini dia guru, sekarang ini kan sudah mulai masuk musim pendaftaran santri baru gitu. Nah, apa pesan atau harapan Sia laku masyarakat Semawa tentang pemanfaatan sumber daya pondok pesantren Darul Ikhlas ini? Karena kita sudah mulai membuka pendaftaran santri baru gitu kan, mungkin ada pesan atau harapan Sia ke masyarakat. Jadi harapan kami dari pondok-pondok pesantren atau madrasah swasta ini mengharapkan supaya masyarakat ini kecamatan Kabupaten Sumbawa ini tidak ragu lagi dengan pondok pesantren. Pondok pesantren itu tidak identik dengan teroris, tidak identik dengan radikalisme, tapi kedamaian. Betul. Ya, apa namanya yang kita adilkan sekarang penyakit masyarakat itu. Betul. Penyakit masyarakat, apalagi menghadapi bahaya laten yang komunis apa itu. Coba alhamdulillah Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Indonesia sudah memberikan pernyataan untuk menolak RUU HIP ya. Oke. Nah, untuk tahun ini rencana pondok ini siap menampung berapa santri? Barangkali bisa untuk tahun ini yakinkan masyarakat. Kami siapkan untuk satu rombongan belajar. Rombongan belajar. Insya Allah ya. Dan sudah mulai ada yang daftar. Sudah ada yang mulai daftar. Cuma sekarang nanti diperpanjang lagi sampai tanggal 25 Juli. 25 Juli. 25 Juli. Itu pun kalau zona hijau. Iya. Kita, mudah-mudahan lah dalam situasi new normal ini kita sudah bisa. Insya Allah. Ya. Oke, saya pikir demikian dia guru ya. Oke, hadirin sekalian, inilah bincang-bincang kami dengan dia guru atau Ustadz dia guru Mahmud yang sekarang ini menjadi pimpinan pondok pesantren Darul Ikhlas Al-Islami Dusun Sering, Desa Keratu, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa. Pondok pesantren adalah salah satu pilar bagi pembangunan keagamaan, pembangunan spiritual bangsa, pembangunan spiritual anak manusia, termasuk masa depan generasi Sumbawa bisa kita bentuk melalui pendidikan keagamaan atau pendidikan dari pondok pesantren. Oleh karena itu perlu ada upaya bersama untuk kita memberikan support dan dukungan kepada eksistensi pondok pesantren ini supaya semakin berkembang. Jangan ditinggalkan. Dan harus ada upaya bersama kita, baik itu melalui jalur pemerintah, swasta, pengusaha, dan komponen masyarakat, agar lembaga pendidikan ini bisa berkembang bersama-sama dan kita kawal bersama. Tidak boleh misalnya kita biarkan dalam keterlantaran atau kita biarkan berkembang begitu saja, tetapi mesti menjadi bagian yang bersinergi antara masyarakat, pemerintah, dan komponen yayasan yang sedang mengelola lembaga pendidikan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang tersirat dalam perbincangan kami bisa menjadi perhatian semua komponen yang ada, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dinas terkait, masyarakat, para dermawan, pengusaha, untuk ayo ambil bagian bahwa pondok pesantren Darul Ikhlas Al-Islami di Sering ini bersedia dengan lapang dada menerima uluran tangan kita semua. Demikian, semoga bincang-bincang kami bermanfaat. Terima kasih dia guru. Apa yang menjadi harapan Sia dan harapan semua masyarakat kita bisa tersampaikan kepada publik untuk kita ambil peran secara bersama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.